Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Seperti orang lagi kasmaran. Darian menghampiri Tania lalu merangkul pundak Tania. Tania yang melihat itu hanya tersenyum, lalu mengambil kopernya, tapi Darian lebih dulu mengambilnya. "Ayo, sebentar lagi check out," ucap Darian yang ditanggapi anggukan oleh Tania. Tangan Darian yang tadinya di pundak Tania sekarang beralih menggenggam tangan Tania, dan yang satunya menyeret koper milik Tania. Sebenarnya, Darian sejak tadi mengalihkan pikirannya ke pekerjaan yang ada di tabnya, daripada mengajak ngobrol Tania. Karena kalau dirinya mengajak ngobrol Tania, dirinya akan semakin tidak rela berpisah, semacam abek saja. Semua sudah siap, Tania akan masuk ke dalam pemeriksaan pesawatnya akan segera check out. Tania menatap Darian yang sama sedang menatap dirinya. "Kerja yang semangat ya, jangan lesu gini," ucap Tania menenangkan. Dia tahu kalau Darian sejak tadi pagi menghindarinya. "Jangan nakal di sana, fokus ke ayah kamu, jangan ke yang lain." "Iya, ngapain juga fokus ke yang lain, gak guna. Cepet pulang." "Iya, doain ayah cepat sembuh, biar aku cepet pulang ke sini lagi." "Pasti," ucap Darian sambil memeluk Tania. Darian memeluk Tania, semakin tidak rela saja saat Tania membalas pelukannya. Di bandara acara peluk-pelukan sudah biasa untuk orang berpisah. Walaupun belum halal juga, tapi mereka mana tahu, dan juga bodoh amat, yang penting masih di tahap wajar. "Ya sudah, aku berangkat ya." Hati sayang, kalau sudah sampai kabarin." "Iya Mas Bay," ucap Tania sambil melambaikan tangan dan masuk ke dalam. Darian membalas lambaian tangan Tania sambil terus fokus melihat punggung Tania yang semakin menghilang. Dering handphone Darian terdengar, terlihat nama sahabatnya sekaligus sekretarisnya yaitu Roni. Darian pun mengangkat panggilan dari Roni. "Halo," ucap Darian. "Halo Pak, hari ini ada jadwal meeting bersama klien dari PT Santosa Finance," ucap Roni di seberang sana. "Baik, saya segera ke sana. Siapkan semuanya, saya sampai, kita langsung meeting." "Baik Pak." "Apa dari pihak sana sudah datang?" tanya Darian. "Sepertinya lagi di jalan. Tadi asisten pribadi mereka mengabari kalau mereka akan lebih awal datang ke kantor kita." "Baiklah, setengah jam lagi saya sampai ke sana. Sekarang saya lagi di bandara." "Oh, baik Pak," ucap Roni sedikit kaget terdengar dari suaranya. Panggilan pun berakhir. Darian berjalan ke arah pintu keluar bandara. Terlihat dari pengumuman kalau pesawat menuju ke Yogyakarta sudah pergi. Darian pergi meninggalkan bandara menuju kantornya. Sebenarnya kalau tidak ada pekerjaan penting hari ini, Darian akan nekat pergi bersama Tania. Walaupun Tania melarangnya, dia akan tetap pergi. Setengah jam Darian sampai ke kantornya. Seperti biasa dirinya disambut oleh sekretarisnya. Tapi asisten pribadi Darian tidak ikut, karena menyiapkan tempat untuk meeting yang akan segera berlangsung. "Pagi Pak." "Pagi, gimana persiapan meetingnya?" tanya Darian.
Semua sudah siap. Doni yang sekarang berada di sana. Apa mereka sudah datang? Tanya Derian. Sudah Pak, 5 menit yang lalu. Ya sudah, sekarang kita ke sana. Baik Pak. Derian pun melangkah menuju lift khusus dirinya bersama Roni yang berada di belakangnya. Walaupun mereka sahabatan, tapi kalau di kantor mereka tetap atasan dan juga bawahan, saling profesional. Selamat pagi, maaf saya terlambat, ucap Derian sambil menjulurkan tangannya agar mereka bisa berjabat tangan. Tidak apa Pak Derian, kami juga baru sampai, ucap CEO Pet Santosa Finance sambil membalas uluran tangan Derian. Mari kita mulai, ucap Derian dengan nada dingin dan datar. Asisten pribadi dari Pet Santosa Finance berjalan ke arah depan untuk menjelaskan apa saja visi dan misi atas kerjasama yang akan mereka kerjakan. Asisten dari Pet Santosa Finance ini sedikit nakal, dengan pakaian yang ketat dan berjalannya seperti orang yang kekurangan ruang. Derian fokus ke arah depan, bukan ke asisten mereka, tapi ke layar yang ada di depan yang menampilkan grafik keuntungan apa saja yang akan mereka peroleh. Tujuan kerjasama ini untuk membangun salah satu proyek mall yang akan didirikan di salah satu lahan yang ada di kota ini. Gimana Pak Derian? Tanya CEO Pet Santosa Finance. Memang menggiurkan kerjasama ini, tapi poin minusnya adalah strategi yang kalian punya kurang. Dalam pengerjaan proyek ini, bukan kesejahteraan kita saja yang penting, tapi kesejahteraan tukangnya juga harus, biar kerja sama kita lancar. Kami akan memperbaiki poin minusnya. Baiklah, mari kita bekerja sama dengan baik. Baik, semoga kita bisa jadi rekan kerja yang sukses. Mereka masing-masing mendatangani kertas untuk kerjasama mereka. Proyek ini akan menjadi proyek selanjutnya, yang akan Derian tangani. Tapi Derian hanya penyuntik dana, tapi sebagian proyek ini tetap miliknya. Saat dari Pet Santosa Finance sudah undur diri, Derian bersama Roni dan Doni masih di sana, memeriksa semua kerjasama mereka. Takutnya ada yang curang, tapi ternyata masih aman. Suara notifikasi dari handphone milik Derian terdengar. Ada satu pesan masuk, ternyata dari Tania. Derian langsung membukanya. Aku sudah sampai. Semangat kerjanya sayangku, ucap Tania dengan emotikon cium melalui pesan yang dia kirim, membuat Derian tersenyum sumringah. Untuk pertama kalinya, Derian mendengar Tania memanggil dirinya dengan sebutan sayang, walaupun tidak langsung. Membuat Derian bahagia terlihat dari wajahnya, membuat sekretaris dan juga asisten pribadinya heran melihat atasan mereka seperti orang lagi kasmaran. Sudah 3 hari Derian ditinggal oleh Tania. Selama 3 hari itu juga, kerjaan Derian marah tidak jelas. Semua orang yang melakukan kesalahan, akan habis dia marahi. Mau kesalahan besar, kesalahan kecil, ataupun hanya melihat orang lain berbicara. Semua orang yang ada di kantor, pasti akan kena imbasnya seperti sekarang. Mereka terkena semburan amarah dari atasan mereka karena kesalahan kecil. Kalian gimana sih? Kerja itu yang bener, bikin grafik saja gak bisa. Kalian kerja di sini tuh saya bayar, bukan malah makan gaji buta. Ucap Derian marah, sambil membanting map ke atas meja yang berisi grafik penghasilan.
padahal semua sudah sesuai seperti yang Derian mau tapi masih saja salah. Kerja yang benar, kalau masih saja begini, lebih baik kalian resign saja, ucap Derian sambil keluar dari ruangan meeting, membuat mereka yang berada di sana menghela nafas berat. Pagi begini dapat semburan dari atasan memang menyedihkan sekali, apalagi kerja kita benar. Pak Derian lagi kenapa sih Pak? Perasaan kerjaan kita bener kok, ucap salah satu karyawan. Roni yang mendapat pertanyaan hanya menggelengkan kepala, dirinya juga tidak tahu, bukan karyawannya saja yang kena damprat sang CEO, tapi dirinya juga sama. Apalagi Doni asisten Derian, sampai mogok makan, karena sudah 3 hari ini kerjaannya dimarahi oleh Derian. Saya juga tidak tahu, kalian mending dimarahi saat meeting saja, lah saya sama Doni, tuh ya lebih kasihan Doni, sampai mogok makan karena tiap hari dimarahin. Aneh ya, padahal selama saya kerja di sini, baru sekarang amarah Pak Derian meledak banget. Mungkin lagi banyak pikiran kali, mending kita kembali kerja, daripada nanti dimarahi si bos lagi, ucap karyawan yang lain. Mereka pun bubar dengan lesu, hari ini pasti akan jadi hari yang sangat berat, karena harus mendengar omelan si bos. Mereka berpikir, ada apa sama atasannya ini, yang tadinya memiliki sifat dingin dan datar, tapi sekarang malah ditambah dengan sifat yang suka marah. Sekarang Derian lagi duduk di kursi kebesarannya, sambil melihat handphone miliknya, tidak ada pesan, tidak ada panggilan, kemana orang yang dia tunggu. Suara ketukan terdengar, Derian menyuruh orang itu masuk, ternyata salah satu op yang mengantarkan kopi. Silahkan Pak, ucap op. Terima kasih, simpan di sana saja, ucap Derian dengan suara datarnya sambil menunjuk tempat yang biasanya kopi untuknya disimpan. Walaupun di sana tersedia mesin kopi, tapi tetap saja Derian suka memesan kopi dari office boy yang ada di kantornya. Op itu meletakkan cangkir kopinya seperti biasa, lalu dia berpamitan keluar tanpa basa-basi lagi, karena takut kena amukan atasannya. Karena mereka semua hampir mendapat marahan dari sang atasan, pernah ada yang Derian marahi karena membuatkan kopi yang terlalu manis. Padahal pas saat mereka coba, rasa kopinya sangat pas, tidak berlebihan. Aman, gumam op. Saat sudah berada di luar ruangan, Derian membuat Roni dan Doni terkekeh geli. Berasa uji nyali, ya mas, ucap Doni sambil terkekeh kecil. Iya pak, bikin istighfar terus pak bos. Ya udah sana kembali kerja, ketahuan masih di sini diomelin kamu. Oh walah. Ya udah saya permisi ya Pak Roni, sama Pak Doni, ucap op itu lalu pergi dari sana menuju lift khusus karyawan. Roni dan Doni melanjutkan kembali pekerjaannya, sedangkan Derian dia pun kembali bekerja memeriksa laporan dan grafik yang tadi sudah karyawannya perbaiki. Tak lama jam makan siang pun datang. Derian sudah selesai dengan pekerjaannya, hari ini dia ingin pulang lebih awal, karena ingin mengistirahatkan tubuh lelahnya. Mau makan siang di mana Pak? Nanti saya pesankan, ucap Doni saat melihat atasannya keluar dari ruangannya. Restoran biasa. Baik Pak. Nada bicara Derian sudah mulai tenang. Derian berjalan di depan diikuti Doni dan Roni di belakangnya. Ketiga pemuda itu memang menjadi spot untuk cuci mata.
Tapi sayang yang satu CEO sekaligus duda anak satu, yang tak mungkin mereka gapai. Darian masuk ke dalam lift menuju lantai 1. Hari ini badannya terasa lelah. Dia ingin sekali tidur, tapi sayang dia sangat merindukan seseorang yang jauh di sana. Hari ini saya tidak kembali ke kantor. Urusan kantor saya percayakan ke kalian, ucap Darian setelah masuk ke dalam mobil. Roni dan Doni tidak ikut. Baik Pak, ucap Roni dan Doni bersamaan. Saya sudah pesankan makanan di restoran biasa, mungkin akan sampai di rumah Bapak, ucap Doni yang ditanggapi anggukan oleh Darian. Mobil Darian pun pergi dari kantor menuju rumah. Tadinya Darian mau makan di restoran yang biasanya dia datangi, tapi tiba-tiba Darian tidak berselera, makanya dia putuskan untuk kembali pulang saja. Saat sampai di rumah, di sana sudah ada mobil supir yang khusus ditugaskan untuk mengantar jemput anaknya. Darian keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju rumahnya. Saat sampai di ruangan keluarga, Darian melihat mamanya bersama anaknya yang sedang menonton. Santi terkejut melihat Darian yang sudah pulang. "Loh Yan, kok udah pulang aja?" tanya Santi heran. Bersambung.